Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Aulia dengan NPM 207550059 dari kelas 3B, Prodi Akuntansi Perpajakan, ingin mempresentasikan tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Aulia dengan NPM 207550059 dari kelas 3B, Prodi Akuntansi Perpajakan, ingin mempresentasikan tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Dalam materi ini, kita akan mempelajari tentang pengertian dari kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi, perkembangan DSAK dan PSAK, tujuan dan pengguna laporan keuangan, serta asumsi dasar. Materi dalam kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan yaitu pengertian, standar akuntansi, perkembangan DSAK dan PSAK, tujuan dan pengguna laporan keuangan, serta asumsi dasar. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang karakteristik kualitatif, unsur-unsur yang terkandung dalam laporan keuangan, pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, dan konsep pemeliharaan modal. Selanjutnya yaitu ada karakteristik kualitatif, unsur-unsur yang terkandung dalam laporan keuangan, pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, dan konsep pemeliharaan modal. Materi pertama yaitu tentang pengertian dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK merupakan konsep-konsep dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan menjadi pedoman bagi penyusun standar akuntansi untuk mengembangkan standar akuntansi di masa yang akan datang, dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang belum diatur secara khusus di dalam pernyataan standar akuntansi. Materi pertama yaitu pengertian dari kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK merupakan konsep-konsep dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan menjadi pedoman bagi penyusun standar akuntansi untuk mengembangkan standar akuntansi di masa yang akan datang, dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang belum diatur secara khusus di dalam pernyataan standar akuntansi. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen yang terdapat di dalam standar akuntansi. Komponen pertama yaitu Dewan Standar yang independen. Komponen kedua yaitu proses pengembangan standar yang teliti dan sistematis. Komponen ketiga yaitu bekerja sama dengan investor, regulator, dan lainnya di setiap tahapan proses. Komponen keempat yaitu berkolaborasi dengan Dewan Penyusun Standar. Selanjutnya yaitu materi tentang perkembangan DSAK dan PSAK. DSAK atau Dewan Standar Akuntansi merupakan salah satu lembaga di bawah Ikatan Akuntan Indonesia yang bertugas menyusun dan menetapkan pernyataan standar akuntansi atau PSAK. Profesi akuntan di Indonesia terhimpun dalam Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang berdiri pada 23 Desember 1957. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan.
Tujuan dari laporan keuangan berdasarkan kerangka konseptual adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi jaminan, pemasok dan kreditur lain, pelanggan, pemerintah, dan juga masyarakat. Pengguna yang pertama yaitu investor. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham dari entitas. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan menggunakan laporan keuangan untuk kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja, dan juga memutuskan apakah ia tetap melanjutkan pekerjaan tersebut atau tidak. Yang ketiga yaitu pemberi jaminan. Laporan keuangan bagi pemberi jaminan untuk kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman tersebut. Yang keempat yaitu pemasok dan kreditur lain. Laporan keuangan berguna dalam pemasok dan kreditur lain untuk kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo. Yang kelima yaitu pelanggan. Laporan keuangan berguna untuk kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidup bagi pelanggan. Yang keenam yaitu pemerintah. Laporan keuangan berguna bagi pemerintah untuk menilai bagaimana alokasi sumber daya dan juga untuk memperhitungkan pajak dari perusahaan tersebut. Yang ketujuh yaitu masyarakat. Laporan keuangan berguna bagi masyarakat untuk menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Materi selanjutnya yaitu asumsi dasar. Dalam penyusunan laporan keuangan, asumsi digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan disusun dan didapatkan untuk memenuhi laporan keuangan. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif. Dengan karakteristik ini, informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Menurut PSAK, ada 4 karakteristik kualitatif pokok yang itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemajuan untuk mempelajari informasi. Yang kedua yaitu relevan. Relevan berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi evaluasi di masa lalu. Informasi akuntansi sering digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa depan, seperti kemampuan entitas membayar dividen dan utang yang akan jatuh tempo. Yang ketiga yaitu keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Yang keempat yaitu dapat
dibandingkan. Maksudnya adalah laporan keuangan itu bisa dibandingkan dengan hal yang wajar ataupun tidak. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terkandung di dalam laporan keuangan. Unsur laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah aset, liabilities, dan ekuitas. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi komprehensif adalah penghasilan dan beban. Dalam posisi keuangan, unsur dalam posisi keuangan didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Aset dibagi dua, yaitu ada aset lancar dan juga aset tetap. Yang kedua yaitu liabilities. Liabilities merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilities terdapat dua, yaitu liabilities lancar dan liabilities tetap, atau liabilities jangka pendek atau liabilities dan juga ada liabilities jangka panjang. Yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas juga disebut sebagai modal dari pemilik usaha tersebut. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan atau recognition merupakan proses penentuan suatu unsur laporan keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Dalam laporan, konsep probabilitas digunakan untuk menggambarkan tingkat ketidakpastian di masa depan. Dalam pengakuan harus diperhatikan kendala pengukuran. Selanjutnya yaitu materi pengukuran unsur laporan keuangan. Proses penetapan jumlah uang yang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif disebut dengan pengukuran unsur laporan keuangan. Dasar pengukuran lazimnya digunakan entitas keuangan dalam penyusunan laporan keuangan dalam biaya historis. Berbagai dasar pengukuran tersebut yaitu biaya historis atau biaya perolehan pada tanggal transaksi. Yang kedua ada biaya kini, adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Yang ketiga nilai realisasi atau penyelesaian, adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Yang keempat yaitu nilai kini atau present value, adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Materi terakhir yaitu konsep pemeliharaan modal. Menurut konsep modal keuangan, modal adalah aset neto atau ekuitas entitas, yaitu uang atau daya beli yang diinvestasikan. Konsep pemeliharaan modal dalam kerangka konseptual terdiri dari konsep pemeliharaan modal keuangan dan konsep pemeliharaan modal fisik. Konsep pemeliharaan modal penting artinya dalam mengukur laba yang diperoleh perusahaan. Modal dipandang sebagai kapasitas produktif suatu entitas yang didasarkan pada hasil output per hari atau kemampuan untuk berproduksi. Menurut konsep modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas tersebut untuk berproduksi.
Terima kasih dan sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semuanya. Saya meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan dan saya memohon ampun atas kekurangan dan permasalahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.